saingan banyak, orderan menurun. Tambah berat ya, orang cari 100 aja sampai tengah malam, kadang belum dapat. Mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga di satu sisi aplikator juga bisa berjalan. Lebih dari 1 dekade, ojek online atau ojol eksis di tanah air dan jadi salah satu moda transportasi andalan masyarakat. Kehadirannya juga beri penghidupan bagi jutaan orang. Di tengah tekanan ekonomi dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, ojol jadi sumber utama penghasilan. Nama saya Agus Raya, usia saat ini sudah 50 tahun. Menjadi ojol sekitar 5 tahun lebih. Hujan yang membasahi kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan tak menyurutkan semangat Agus menarik motornya. Agus menjalani rutinitas paginya dengan mengantar sang buah hati Tasya ke sekolah. Setelah itu ia mencari penumpang. Dulu, Agus yang merupakan ayah tunggal terpaksa membawa Tasya saat menarik ojol. Kala itu Tasya berusia 2 bulan. Selama lebih dari 2 tahun, Tasya tumbuh di atas motor bapaknya yang mondar-mandir mengantar penumpang. Lama aku kan saat itu sempat bingung, sebelumnya kan mau dibawa atau tidak, titip kemana, bingung. Jadi saat itu aku putuskan karena sudah duit ke dede sama sekali lagi untuk beli susu ke dede sama sekali, ya udah nekat. Bismillah aku bawa sama ojek. Akhirnya ada salah satu PAUD dan yang berusaha yang mau menerima Tasya untuk disekolahkan dan dititipkan di situ tanpa biaya sepeser pun. Ojol telah menjadi satu-satunya sandaran penghidupan Agus usai berhenti bekerja pada 2020 silam. Waktu itu pas sudah berhenti bekerja, untuk melamar ke sana kemari ya mungkin kendala umur, jadi otomatis satu-satunya cara ya mendaftar di ojol. Kini, setelah Tasya bersekolah, Agus bisa lebih leluasa narik ojol keliling kota Banjarmasin. Saat orderan masuk, ia bisa langsung tancap gas menyusuri aspal untuk antar jemput penumpang. Sesekali ia dapat orderan pesan antar makanan. Aku ngaplikkan aplikasi itu dari jam 10-an sampai jam 3 sore. Itu aku tidak aktif lagi karena harus menjaga Tasya lagi sudah di rumah. Jadi rata-rata penghasilannya selama 5 jam itu mungkin diantara sekitar 50.000 kurang lebih. Dalam sehari Agus bisa menyelesaikan 5 orderan. Dari setiap orderan, bayaran yang diterima Agus telah melalui pemotongan oleh aplikator yang disebut biaya sewa penggunaan aplikasi dan biaya penunjang kesejahteraan mitra. Dalam aturan Kementerian Perhubungan, biaya sewa penggunaan aplikasi dan biaya kesejahteraan mitra tak boleh lebih dari 20% dari tarif jasa pengemudi. Menurut Agus, potongan oleh aplikator adalah hal yang wajar. Karena mereka juga kan yang menyiapkan aplikasi atau apa, wajar lah mereka meminta potongan. Cuma kalau masalah komisi potongannya berapa persen, mungkin ya agak dikurangi dikit, mungkin potongannya bisa supaya jangan terlalu banyak mungkin. Aplikator ini tergantung dari jarak kita menempuh untuk potongannya. Potongannya Rp999 atau Rp1.000 lah kita bulatkan untuk satu orderan yang jaraknya 4 kilo. Selain menentukan besaran potongan, aplikator menurut Agus juga punya kuasa menentukan sedikit banyaknya orderan yang ia terima. Kondisi itu tergantung pada level akun pengemudi ojol.
Saat ini level Agus lumayan tinggi, tapi level itu bisa turun bila kerap lakukan pelanggaran seperti menolak orderan yang masuk, tidak menyelesaikan orderan sesuai titik antar, serta dapat ulasan negatif dari penumpang. Yang diprioritaskan dulu yang ratingnya bagus, tanpa ada pelanggaran, dengan customer paling dekat, itu yang diambilnya. Tapi dilihatnya lagi, kalau ini drivernya belum prioritas, itu disisihkannya dulu, dicarinya dulu yang prioritas dengan rating yang tertinggi. Tapi, meski sudah punya level akun tinggi, pendapatan Agus saat ini tak lebih baik dari 5 tahun lalu. Perhitungan Agus, pendapatannya terus menurun tiap tahun. Sangat pas-pasan untuk mencukupi biaya hidup berdua dengan Tasya. Ini rata-rata dulu tuh sekitar 200 ribuan dapat sehari. Jadi untuk saat ini jauh banget menurunnya, karena aku juga aktivitasku mungkin kurang, lalu penghasilnya mungkin juga kurang. Tapi teman-teman yang lain kalau yang memang full, ya di atas 100 lah mungkin mereka masih bisa dapat. Biaya jasa ojol atau penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melalui aplikasi telah diatur oleh pemerintah, yakni berupa batas atas dan batas bawah. Untuk wilayah Sumatera, Jawa selain Jabodetabek dan Bali, batas bawah sebesar Rp2.000 per kilometer dan batas atas sebesar Rp2.500 per kilometer. Di wilayah Jabodetabek, batas bawah sebesar Rp2.550 per kilometer dan batas atas mencapai Rp2.800 per kilometer. Sementara di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, batas bawah sebesar Rp2.300 dan batas atas Rp2.750 per kilometer. Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Modantara yang menaungi sejumlah perusahaan transportasi online menyebut aturan tarif ini sudah ketinggalan zaman. Banyak sih regulasi-regulasi yang tidak sinkron atau juga mungkin sudah ketinggalan zaman. Kayak misalnya salah satu yang menyebabkan tahun lalu ada demo cukup besar itu kan karena ada tuntutan untuk kenaikan tarif khususnya pengantaran, dan itu tarif ini kan ditentukan sama Kementerian Perhubungan dan itu sudah 3 tahun lebih belum diupdate gitu, padahal harusnya kan tiap 6 bulan diupdate mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Agus berharap pemerintah dan aplikator beri perhatian lebih untuk tingkatkan kesejahteraan pengemudi ojol seperti lewat pemberian subsidi dana operasional ojol hingga jaminan kesehatan. Kalau bisa ada juga untuk pergantian peralatan, subsidi untuk perbaikan kendaraan atau kehilangan kendaraan waktu saat kita bawa ngojek atau dibegal orang di Bentuan. Untuk BPJS kita belum ada sama sekali. Pengemudi ojol terus mengaspal demi bertahan hidup meski aturan yang melindunginya masih minim. Potongan tarif juga harus jelas ya di aplikator tuh, dan perlindungan hukumnya juga kita tuh harus ada. Jam belum menunjukkan pukul 6 pagi, Ade Fatimah bergegas meninggalkan rumahnya untuk menjemput rezeki. Mengaspal dengan motornya di jalanan Kabupaten Cirebon, perempuan 45 tahun ini berjuang mencari nafkah untuk keluarga. 2019 lalu, Ade memutuskan untuk mendaftar jadi pengemudi ojol. Pekerjaan ini terpaksa ia lakoni setelah suaminya menghadap ilahi pada 2015. Selama 7 tahun ini sih yang paling berat itu ya setelah ditinggal suami dan menjadi ojol. Kadang untuk sanggup sekolah anak-anak besok aja belum ada. Sampai saya harus ngojol sampai nunggu tengah malam baru bisa pulang. Ade memikul tanggung jawab berlipat ganda. Ia adalah kepala keluarga sekaligus ibu dari 2 anaknya. Ade juga punya tanggung jawab merawat ibunya. Di sela-sela waktu menarik ojol, Ade menyempatkan diri melakukan kerjaan rumah serta mengurusi kebutuhan ibunya yang sakit jantung. Ia juga meluangkan waktu menengok kedua anaknya yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Banyaknya peran yang harus Ade lakoni berdampak pada kinerjanya sebagai pengemudi ojol, sehingga memengaruhi jumlah orderan yang masuk ke akunnya.
Saya di sini masih anggota dan memang karena saya kan ibu rumah tangga sekaligus bapak rumah tangga, bapak kepala keluarga juga ya. Jadi saya tidak bisa full ngojol dari pagi sampai sore karena memang keterbatasan saya juga harus nyuci, ngurus ibu juga. Sedangkan minimal on beat itu minimal katanya 8 jam, saya nggak bisa. Jadi kan harus on off harus gitu. Itu yang menyebabkan saya tidak pernah naik ke level yang lebih tinggi. Sebagai pengemudi ojol, Ade merasa pendapatannya pas-pasan. Ia juga merasakan semakin susah mengumpulkan penghasilan. Kadangkala Ade menutup kebutuhan dengan terima pesanan jahit atau permak pakaian di rumahnya. Kalau 2019 itu enak ya, maksudnya saya bersihnya itu masih bisa ngantongin 150 sampai 200 ribu. Sekarang mah susah banget. Orang pengen cari 100 aja sampai tengah malam, kadang belum dapat. Kayak kemarin aja dari pagi sampai jam 10 cuma dapat 97 ribu. Ade mempertanyakan besaran potongan aplikator dari setiap orderan yang seharusnya tidak lebih dari 20%. Sesuai aturan Kementerian Perhubungan, potongan aplikator terhadap biaya jasa ojol maksimal 20%, yang terdiri atas sewa penggunaan aplikasi maksimal 15% dan biaya penunjang kesejahteraan mitra maksimal 5%. Saya mohon ke pemerintah itu untuk lebih menekan dan memperjelas itu benar tidak aturan yang 20%. Soalnya kan gembar-gembor maksimal potongan 20%. Selain itu, Ade mengaku tak pernah merasakan manfaat dari potongan 5% yang disebut biaya penunjang kesejahteraan mitra alias pengemudi. Penunjang kesejahteraan mitra yang dimaksud antara lain asuransi keselamatan tambahan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, dan biaya operasional. Kita kan ibaratnya sudah, walaupun status kita mitra ya, tapi kita kan juga sudah membantu pemasukan ekonomi ke aplikator juga sebenarnya kan gitu. Saya rasa saya bekerja sendiri karena HP juga punya sendiri, bensin beli sendiri, motor sendiri, sampai pulsa pun saya beli sendiri. Punya BPJS TK karena ikut tergabung dalam komunitas dan ada donatur yang membayari kita 1 tahun ke depan full. Ade bergabung dalam komunitas pengemudi ojol bernama Aliansi Online Cirebon Bersatu. Ia berkumpul mulai sekadar melepas lelah, berbagi kisah, hingga untuk bergerak memperjuangkan keadilan transportasi online. Menurut Ketua Aliansi Online Cirebon Bersatu, akar persoalan yang dihadapi para pengemudi ojol adalah minimnya perlindungan hukum. Hingga kini belum ada aturan khusus tentang ojol yang diterbitkan pemerintah. Kami mendorong agar Presiden segera mungkin mengeluarkan Perpres tentang regulasi perojolan yang selama ini dan sampai sekarang belum terbit. Yang kita kejar tentang keselamatan pekerjaan, kesehatan, dan negara harus menekankan kepada aplikator potongannya harus 10%. Aliansi yang dibentuk sejak 2021 ini juga mendesak aplikator untuk menghapus tingkatan mitra. Buang saja kastanya, biarkan seperti kayak dulu lagi. Dari pagi nggak ada perbedaan segala macam, biar orderan itu merata ke kitanya, Mas. Itu adalah ketidakadilan aplikator. Kami juga maunya gacor semua. Tapi kan ketika kami keluar pagi sampai malam itu, kadang-kadang dapatnya 2 orderan. Penelitian Institute for Demographic and Affluence Study (IDS) menyoroti ekosistem ojol yang membesar tapi minim kesejahteraan. Salah satu indikatornya adalah rata-rata pendapatan harian pengemudi ojol yang memiliki tren menurun. Catatan IDS, sebelum pandemi COVID-19, pendapatan kotor pengemudi ojol bisa mencapai 187 ribuan per hari. Saat pandemi turun menjadi 97 ribuan dan setelah pandemi mencapai 123 ribuan per hari.
Kan kalau logikanya kalau dihitung itu kan 120.000 masih sangat mencukupi ya, begitu. Tetapi jika kita lihat lagi pengeluaran pikos ya yang harus dikeluarkan ojol ini sangat besar banget begitu. Sama ini apa aja? Bensin. Nah, makan ojol ini kuota. Ada lagi perawatan kendaraan, ada lagi nih pengeluaran tambahan, pengeluaran dari rokok bagi yang pengemudi yang merokok ya. Penghasilan yang di bawah hanya 38.000 rupiah saja per hari, begitu. Nah, bagi yang tidak merokok ini 56.000 per hari. Apa yang harus dibenahi dalam tata kelola transportasi online untuk mengerek kesejahteraan pengemudi? Terik yang menyengat dan hujan yang turun lebat, pengemudi ojol melaju membelah jalanan berburu orderan. Mereka tak punya pilihan. Jika tak narik, tak ada uang untuk dibawa pulang. Awal kemunculannya, ojol sering dipandang sebagai simbol kemajuan ya. Membuka akses kerja yang fleksibel, memperluas layanan transportasi, serta memberikan peluang pendapatan bagi banyak orang gitu. Yang sebelumnya sulit untuk masuk ke sektor formal begitu. Namun belakangan ini banyak aturan-aturan yang menjadikan si mitra atau pengemudi ini semakin tanda kutip sengsara. Di tengah sulitnya masyarakat mencari kerja, profesi ojol yang didesain sebagai kerja sampingan dan sementara berubah jadi pekerjaan utama. Dalam survei Litbang Kompas Januari lalu, sebanyak 81,5% pengemudi ojol mengaku menjadikan profesi ini sebagai pekerjaan utama. Jadi keberadaan industri ini sebetulnya kan sedikit banyak berkontribusi atau menjawab kondisi di lapangan di mana lapangan pekerjaan lagi susah nih, sebagai alternatif untuk mendapatkan penghasilan, setidak-tidaknya penghasilan antara atau penghasilan sampingan. Maka sistemnya kemitraan. Kalau dia dijadikan pekerja tetap, maka mereka harus memilih. Jadinya keluar dari ide awal. Hailing industry ini kan ide awalnya adalah ketika ada alat produksi yang non-aktif, dia diaktifkan dan dia bisa menjadi income. Nah, kalau kemudian pertanyaan, tapi kan sekarang di Indonesia kebanyakan itu menjadi penghasilan tunggal atau penghasilan utama. Ya jangan dibebankan ke platform, jangan dibebankan ke industri. Itu karena kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja formal. Merujuk hasil survei Litbang Kompas, demi meningkatkan kesejahteraan, mayoritas pengemudi ojol berharap aplikator mengurangi besaran potongan hingga mengevaluasi berbagai program bagi mitra, kebijakan level mitra, serta algoritma. Transparansi besaran potongan kerap jadi pertanyaan para pengemudi. Akhir Januari hingga awal Februari lalu, tim berkas Kompas mengamati besaran pemotongan yang diterima pengemudi ojol. Kami mengamati 10 perjalanan dengan jarak yang sama dengan menggunakan 2 aplikator berbeda. Dalam detail transaksi, ada 2 komponen utama biaya yang dibayar penumpang, yaitu tarif perjalanan atau jasa pengemudi dan tarif platform atau jasa aplikasi. Hasil pengamatan kami, jika dibandingkan dengan tarif perjalanan, potongan untuk pengemudi ojol rata-rata sebesar 20% atau sesuai aturan Kementerian Perhubungan. Namun bila dibandingkan dengan biaya total yang dibayarkan penumpang, pemotongan yang diterima pengemudi lebih dari 30%. Jadi yang sering terjadi, paling sering terjadi komunikasi adalah dibilang bahwa meskipun udah ada aturan maksimum 15+5 atau anggap aja 20% gitu ya, platform memotong lebih dari itu. Padahal sebetulnya yang terjadi adalah platform tetap memotong itu dari tarif. Sementara ada di luar itu masih ada platform fee baik untuk pengguna maupun pengemudi, dan kemudian ada juga service lain atau biaya layanan yang dibebankan kepada pengguna. Namun pembayarannya dititipkan melalui walletnya pengemudi, sehingga kelihatannya pengemudi dipotong lebih banyak. Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia Modantara menyebut, potongan tadi diantaranya untuk menunjang kesejahteraan pengemudi ojol seperti yang dimandatkan Kementerian Perhubungan.
Yang perlu ditekankan sebetulnya adalah kemudian mungkin perlu lebih transparan mengenai penggunaan yang 5% ini. Bagaimanapun di industri ini juga teman-teman di platform juga paham bahwa kalau nggak ada pengemudi ya nggak jalan industrinya, gitu. Jadi tidak mungkin untuk tidak memperhatikan kesejahteraan pengemudi. Sejak 2025, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden soal ojol. Regulasi mengenai transportasi yang berbasis aplikasi itu juga saat ini kami sedang menunggu Perpres yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Harapannya ini bisa menjawab apa yang menjadi perhatian dari para teman-teman pengemudi ojek online. Penyusunannya tentunya memperhatikan beberapa aspek. Tapi hingga kini aturan itu tak kunjung terbit. Semangatnya adalah tentunya saudara-saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan. Ini semuanya kita harapkan berjalan beriringan. Harapan kita secepatnya sudah bisa kita cari titik temunya. Kami berupaya meminta tanggapan Kementerian Perhubungan soal komitmen negara melindungi pengemudi ojol serta perbaikan ekosistem transportasi daring. Tapi permohonan wawancara kami tidak kunjung dipenuhi. Asosiasi Modantara berharap pemerintah lebih transparan dalam merumuskan aturan terkait ekosistem transportasi online. Kalau ditanya apa yang perlu dicantumkan dalam regulasi ini, sebetulnya yang paling penting buat industri ini adalah satu soal standar keamanan dan juga standar minimum pelayanan yang harus disetarakan gitu dari semua untuk semua platform. Sementara Aidias mendorong pemerintah segera lakukan pembenahan ekosistem transportasi online dengan mengedepankan prinsip keadilan agar bisa tingkatkan kesejahteraan pengemudi ojol. Pertama, mengadopsi prinsip kerja layak. Yang kedua ini mengatur kejelasan statusnya apa. Yang ketiga adalah mengatur penguatan hak pekerja. Nah, dan juga yang harus menjadi pegangan kita adalah bahwasanya Perpres ini harus diposisikan sebagai jembatan sementara menuju regulasi yang lebih kuat, yaitu undang-undang. Agus Raya dan Ade Fatimah jadi simbol perjuangan pengemudi ojol mencari nafkah. Pemerintah harus hadir mewujudkan regulasi yang berkeadilan agar pengemudi ojol sejahtera.